Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Mohon maaf kalau kemarin nggak syuting karena hujannya di sini, hujannya hampir tiap hari. Jadi ini baru reda hari ini nih. Pas reda kita langsung konten gitu, karena nunggu reda dulu ya. Kalau hujannya gede bingung mau konten juga, karena basah ini aja di sini, nggak bisa di bawah karena banjir semua. Nah, baiklah, kali ini saya coba request yang kemarin ya. Yang kemarin ada yang request, katanya dia ini punya gudang ya. Dia punya gudang, tapi katanya gudang ini banyak suara-suara aneh. Ingin dicari tahu ada apa dan kenapa kok gudang ini semenjak dibangun tuh ramenya, dipakainya tuh cuma 2 tahun katanya. Setelah 1 tahun 2 tahun itu nggak dipakai lagi, nggak fungsi. Nah, jadi dia ingin tahu ada apa dengan gudang ini. Gudang plus rumah sebetulnya, di sampingnya rumah, di sampingnya gudang. Nah, dan rumahnya pun nggak ditempati, nggak tahu kenapa tuh. Berarti kan dia nggak kuat ya. Tapi kalau kita sih kuat-kuat aja kayaknya. Nah, karena nggak kuat akhirnya ditinggalkanlah rumah dan gudang ini. Nah, kenapa? Karena gangguannya lumayan gitu. Nah, nanti kita coba cari tahu sebetulnya jin ketombe kayak apa yang ada di rumah itu. Sebetulnya jin ketombe seperti apa sih yang sampai membuat orang meninggalkan tempatnya. Dan pada akhirnya kan orang yang pindah pada meninggalkan tempat itu kan kasihan, karena sudah mengeluarkan modal gede kan. Nah, akhirnya modal lagi bangun baru lagi. Tapi untuk wilayahnya ada di wilayah Jawa Tengah. Nah, oke Mas, ini kita buatkan kontennya, kita coba cari keterangannya ya. Mana si itu? Tadi ada, sekarang hilang. Di sini Mas. Di sini nontonnya, di sini nggak? Rokoknya matikan rokoknya. Di sini nontonnya nggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Ini belum bisa jawab. Selamat malam. Jadi dia yang suka ngasih bunyi-bunyian. Jadi ada suara blag-blag. Ternyata ini tadi dia ngasih kode blag-blag. Oh, ketahuan. Berarti ini nih yang suka mengeluarkan suara aneh. Nah, ini makhluknya. Kayak bentuknya seperti apa ya? Seperti manusia sih bentuknya sebetulnya. Cuman dia jongkok, nggak tahu karena gravitasi mungkin ya. Jadi kalian ngapain di situ? Aku tidak mengganggu. Mereka yang mengganggu. Oh, mereka yang ganggu. Ada berapa banyak orang mereka? Lumayan banyak. Nggak mungkin kalau kamu nggak ganggu. Buktinya kamu sekarang datang barengan, berarti berteman kalian. Semua yang ada di situ tidak saling bermusuhan. Nah, yang ada di situ nggak bermusuhan. Tidak. Tapi kami berbeda-beda. Bentuknya, wujudnya, kelakuannya, semuanya beda.
Aku tidak mengganggu, hanya melihat, memperhatikan. Mereka lah yang mengganggu para manusia yang ada di situ. Aku sudah ada di situ sebelum manusia menempati tempat itu. Ada air yang menetes dari sumber mata air di situ. Nah, aku tinggal di sana sebelum tempat itu ada. Ya tapi kan tetap aja kamu juga ikut ngusir manusia itu. Judulnya mah. Tidak, aku tidak mengusir. Kami tidak mengusir manusia itu. Manusianya saja yang merasa terganggu dengan kehadiran kami. Ya, sorry. Ya iyalah, itu namanya kalian penyebabnya. Disebabkan kalian begitu. Aduh. Salah manusia sendiri, malah pergi. Manusianya sendiri yang tidak punya pemikiran, baru ada suara sedikit langsung lari berbirit-birit. Mereka bentuknya seperti itu banyak. Bahkan ada sosok anak kecil. Terus yang kamu lakukan apa aja? Kamu ngelakuin apa aja di situ? Tanya saja kepada mereka. Kamu ngapain aja di situ? Kamu di situ ngapain aja? Yang kamu lakukan apa? Hanya bermain dengan dinding. Bermain apa? Dengan dinding. Bermain dengan dinding. Ngapain dengan dinding? Masa bermain dengan dinding? Kamu menyukainya. Bermain sama dinding. Aneh ya. Diapain dindingnya, diapain? Kami berjalan. Jalan. Terus? Setelah berjalan, apa yang berjalan di dinding? Ya. Oh, selain berjalan di dinding, apa yang kamu sukai di sana? Suka ngapain aja? Kami siksa dinding itu. Disiksa. Ya. Masa dinding disiksa? Disiksa kayak gimana? Dinding kok disiksa? Oh, dipukul. Dindingnya dipukul-pukul katanya. Dindingnya dipukul-pukul. Merobohkannya. Oh, dindingnya dipukul-pukul. Pengen merobohkan dinding itu. Ya. Kenapa memang harus dirobohkan? Kenapa? Kamu merasa nggak senang sama dinding itu atau gimana? Atau ada apa? Tidak suka. Nggak suka? Ya. Nggak suka sama dindingnya, kenapa kok dinding nggak suka sama dinding? Aneh kan? Seharusnya tidak ada. Seharusnya nggak ada di situ. Ya. Nah, memang ada apa dengan dinding itu sampai kalian merasa terganggu? Ada apa dengan dinding itu sampai kamu ngerasa terganggu? Tidak suka. Ya karena apa? Masa tiba-tiba dinding kan adanya di alam kami, bukan ada di alam kamu kan? Itu alasannya. Kenapa? Sangat mengganggu. Kan adanya di alam kami, bukan ada di alam kalian. Jadi nggak ada hubungan dong. Jelas ada. Karena apa? Kami tidak bebas. Nggak bebasnya kenapa? Kan adanya di alam kami, bukan di alam kamu. Kami tidak bermain bebas. Iya, kalian main kan di alam kalian, nggak ada hubungan sama alam kami. Nggak ada urusan lah. Kamu ya silahkan di alam kamu. Benteng kan adanya di alam manusia, bukan di alam kamu. Itu tempat bermain kami. Tempat bermain apa? Kan kamu mainnya di alam kamu.
Ya iya, nggak ada hubungan dengan alam manusia. Jadi benteng itu nggak ada urusan dong sama kamu dong. Jelas ada. Apa urusannya? Dulunya kami bermain di situ. Tapi bangsa kalian membangun di tempat kami. Merusak tempat bermain kami. Merusak tempat bermain? Ya. Memang apa kamu suka bermain di tempat seperti apa dulu? Di bawah. Dulunya ada sebuah pohon. Oh, ternyata dia dulunya suka bermain di pohon. Terus ada apa dengan pohon itu? Itu tempat kalian? Ya. Suka main? Bangsa kalian memusnahkannya. Ya kenapa main di alam kami? Ya itu kan punya kami. Itu kan punya kami. Ya nggak ada urusan sama kamu dong. Seharusnya kalian berpikir sebelum menghancurkan tempat itu. Berpikir apa? Berpikir kayak gimana maksud kamu? Itu tempat siapa? Tempat bermain siapa? Jadi tempat siapa? Tempat bermain siapa? Ya. Ya itu menurut manusia ya mungkin itu mengganggu fasilitas di situ, makanya dipotong. Mengganggu. Kalian pun sama, mengganggu tempat kami. Iya, tapi manusia kan punya aktivitas juga. Manusia juga punya kesibukan, punya pekerjaan. Jadi ya itu pekerjaan manusia. Sama. Kami pun mempunyai kesibukan dan ingin bermain. Nah, itu bedanya. Manusia di situ mencari nafkah kehidupannya. Dan bedanya lagi, pohon itu adanya di alam kami, di alam manusia. Seharusnya bangsa kalian mencari tempat yang lain. Harusnya kalian dong cari pohon yang ada di alam kalian, jangan masuk ke alam kami. Harusnya Bangsa kalian meminta izin dulu. itu sudah izin, sudah mengadakan upacara-upacara. Malahan setiap tahun katanya ada upacara-upacara. Sebenarnya itu bukan tempat manusia. Ya, tempat apa itu? Tempat kami. Karena dulu kami tempat di situ tidak ada manusia di tempat itu. Iya, dulu nggak ada manusia di situ. Iya memang, tapi kan itu masih alam manusia. Jadi siapa sebenarnya yang paling dulu? Ya manusia lah, pasti manusia banyak yang beraktivitas di situ. Di situ aja banyak aktivitas manusia parkir kok dari dulu ada. Ayo. Dulu pohon itu tidak ditempati oleh manusia. Jadi kami yang menempatinya. Ya manusia nggak ada yang tinggal di pohon itu. Kalau Di rumahnya. memang itu milik manusia, seharusnya dia dari dulu tinggal di situ. Setelah sekarang dia malah menghancurkan tempat kami. Yang menghancurkan tempat kamu tuh nggak ada sebetulnya. Karena itu tadi pohon itu ada di bangsa manusia, jadi haknya manusia, begitu aja. Kamu kan bisa nyari pohon di alam kamu. Kenapa nggak nyari di alam kamu sendiri? Seharusnya manusia mencarikan tempat kami.
bukan hanya misalnya mengusir kami. Oh, berarti kamu kalau dipindahkan mau? Untuk sekarang kami tidak akan pindah. Kenapa nggak akan pindah? Kami tetap akan tinggal di tempat itu. Tadi katanya harusnya dipindahkan. Dulu sebelum dia membangun, seharusnya dia meminta izin atau memindahkan kami dulu. Meminta izinnya seperti apa sih? Yang kamu mau minta izinnya kayak apa? Kayak gimana? Memberikan untuk teman kami. Pasti kamu tidak akan mengerti. Iyalah. Memberikan apa sama teman kamu? Harus ngeberikan apa? Apa yang harus diberikan? Yang membuat teman kami senang. Di situ harus ditanam. Ditanam apa? Harus ditanam? Ya, Apa yang ditanam? kepala dari bangsa kalian. Ada kepala dia dari bangsa kita katanya. Kepala apa? Kambing? Dari bangsa kalian. Kepala manusia. Ya, Buat apa nantinya? biar kami tahu bahwa di situ yang memiliki adalah manusia. Kami pun akan pergi. Kok harus begitu dulu? Kan kalian pergi. Terus buat apa nantinya? Apa sih tujuannya coba? Saya nggak ngerti. Kalian mau pergi, Ya, tapi ditukar dengan kepala manusia. ya, Lah, terus buat apa kepala manusianya kalau kalian pergi meninggalkan? Ayo, saya nggak paham tuh. dia. Manusia itu tetap tinggal di situ. Kami pun tidak akan mengganggu tempat itu. Lah manusia takut lah kalau ada kepala di situ. Manusia hidupnya takut. Percuma dong. Kenapa? Ya, takut. Manusia Nanti- sama manusia bisa Nanti, takut. oh ya takut lah. Nanti terus kamu kan nanti nyari lagi. Bukan kamu, nanti bangsa jin lain nyari tempat itu, pakai tempat itu nanti bangsa jin lain. Kamu pergi nanti yang lain datang lagi karena tahu ada kepala manusia. Wah, kacau itu mah. Itu cara kami. Cara apa? Kami pergi, kami pun berganti. Karena kami berbagi satu sama lain. Ya kalau kamu mau berganti ya ngapain harus pakai kepala manusia ditumbalkan di situ? Ya males saya lah. Wah, Berarti kalau gitu ngebohongin doang. Kamu pergi ganti lagi. Ya ngapain? Nggak mau dong saya. kalau tidak mau. Untuk apa manusia itu ngebangun tempat itu? Untuk apa ya? Ya untuk kerja lah, untuk menghidupi diri mereka. Karena mereka harus hidup dengan bekerja. Untuk bekerja.
Lah iya, mencari kehidupannya memang kerja. Kami pun kehidupan di situ untuk bekerja. Sama seperti kalian. Bekerja apa kamu? Mana ada di tempat kamu kerja? Siapa yang gaji? Memang apa yang kamu lakukan, kerja apa? Kerja apa sih? Menunggu tempat itu. Menunggu tempat itu. Ya. Meskipun manusia itu tidak memberi imbalan, tapi kami terus bekerja. Terus imbalannya apa? Masa nggak ada imbalan mau bekerja terus? Apa penukarnya? Sudah kukatakan tadi, itu imbalannya. Apa imbalannya? Imbalannya tempat itu harus dikosongkan. Nah, kamu kerja apa di situ? Kerja menempati tempat itu. Ya itu bukan kerja. Namanya menempati tempat itu kok kerja. Yang nyuruh siapa? Ada yang nyuruh nggak? Kami bekerja pasti ada yang menyuruh. Siapa? Tadi katanya, oh dia ada yang nyuruh, ya paham. Karena datangnya duluan yang tadi ya. Yang tadi duluan, ini belakangan. Kamu yang nyuruhnya bangsa manusia? Kenapa nggak dikatakan? Karena kami sudah mempunyai perjanjian. Berarti manusia ada yang nyuruh kamu, udah jelas. Siapa dia? Dia kenal berarti sama yang punya itu. Itu urusan dia. Yang penting aku kerja. Karena apa dia nyuruh? Ya kamu kan pasti tahu alasannya lah, nggak mungkin asal kerja. Pasti kamu nanya-nanya, kenapa? Gitu. Kenapa memang dianya? Tidak. Yang jelas, aku hanya ditugaskan untuk menjaga. Sudah, itu saja. Iya, kenapa? Kamu mau disuruhnya karena apa dia nyuruh-nyuruh kamu? Kami telah berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Kok bisa dia nyuruh kalian tuh maksudnya? Pasti kan ada awal mulanya. Masa kamu nggak nyari tahu awal mulanya? Aku hanya ditugaskan untuk menjaga. Jadi, kamu jangan memaksa untuk cari tahu tentang tempat itu. Jangan memaksa. Bukan memaksa. Sebetulnya kalau nggak nanya, ini konten udahan berarti. Ya. Nah, jadi itu harus tahu ya pemirsa di rumah. Kenapa kadang-kadang saya mengulang itu karena bingung nanya apa lagi gitu. Jadi saya suka ngeblank. Nanya apa lagi gitu. Kalau udah begini ini susah saya nanya apa lagi ya gitu. Karena dia nggak mau jawab, saya mau nanya bingung gitu. Ini penyebabnya suka ada kadang-kadang diulang pertanyaan. Dia nggak mau jawab, saya mau nanya bingung nanya apa gitu. Nanya apa lagi ya? Apa lagi tuh? Sampai kapan kamu ada perjanjian dengan manusia, sampai kapan? Sampai tempat itu
diberikan. Diberikan? Ya. Diberikan ke siapa? Ke orang itu yang nyuruh kamu? Oh, jadi kamu akan pergi kalau orang yang nyuruh kamu diberikan tanah itu? Ya. Kalau begitu orang dekat dong kalau begitu. Ayo. Bodoh kau. Hei. Hei. Bodoh. Tidak. Aku tidak memberitahukannya. Diam. Jangan mau dibodohi manusia. Justru. Tadi kamu beritahu dia. Tidak. Bah, cepat ganggu sana. Pulang. Dialog. Ganggu sana. Kau siapa, manusia? Ganggu saja. Aku yang punya tanah itu sekarang. Saudaranya. Tidak boleh ada yang mempunyai tempat itu. Ya saya saudaranya yang punya tanah itu. Lah. Saudaramu tidak boleh. Yang berhak menempati tempat itu. Terus biar kalian pergi gimana? Harus apa saya supaya kalian pergi? Harusnya kamu pergi. Pergi kemana? Enggak, saya mau kalian yang pergi dari situ. Jadi saya harus apa? Kalian juga kan disuruh manusia. Saya manusia nyuruh lagi. Harus rawat kami dulu. Kamu Kan? juga harus pergi. Pergi kemana? Terserah kamu. Tadi kan kamu bilang kamu disuruh manusia. Nah sekarang saya juga manusia. Saya nyuruh kalian jangan di situ. Kamu bukan Tuhan. Kalau inginkan Ya kami udah, pergi, berarti lawan kami dulu. berarti kalian jadi sekarang tuan kalian saya berarti. Tidak mau. Hah? Sejak kapan? Ya sekarang kamu aja mau kok punya tuan dia. Kenapa nggak mau punya tuan saya? Karena apa? Karena apa? Tidak semudah itu untuk menjadi tuan kami. Oh, memang harus apa dulu? Untuk menjadi tuan kalian harus apa dulu? Kamu tidak mempunyai apa-apa. Tadi kamu katanya nggak dikasih imbalan. Ayo. Cuma kami memiliki ilmu. Iya tadi kan kamu bilang nggak dikasih imbalan. Nah sekarang Memang kami tidak diberikan imbalan, tapi tuanku itu mampu membawa manusia sebanyak mungkin untuk memakai kami, mempekerjakan kami. terus kalian dapat apa? Itu sudah menjadi rahasia kami. Yang pasti kami tidak diberi apapun, tapi kami diberi banyak pekerjaan. Dan tuanku itu mampu membawa semua manusia sebanyak mungkin untuk memakai kami dalam pekerjaannya. Sebenarnya apa tujuanmu sehingga kamu memaksa kami untuk masuk tubuh ini? Tujuannya gini, tempat itu dipakai oleh manusia dan manusia mencari kehidupan di situ. Nah, Tidak sedangkan bisa. Memang tempat itu ditempati oleh manusia, tapi manusia itu tidak berhak menempati tempat itu. tidak berhaknya karena apa? Tidak boleh. Tidak bolehnya karena apa? Karena ada yang menginginkan tempat itu. Kan bangsa manusia juga. Iya, Ya ini yang punya bangsa manusia juga. tapi tidak manusia itu. Bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya manusia itu tidak tahu kami, dan yang berhak itu yang menyuruh kami, yang menginginkan tempat itu. Tidak seorang pun dari manusia selain yang menyuruh kami yang berhak menempati tempat itu. Harusnya tempat itu menjadi tempat milik yang menyuruh kami. Oh gitu. Ya, Bedanya karena itu tempat bukan milik
orang yang kenal sama dia. Hanya itu perbedaannya berarti. Harusnya itu menjadi milik menurut kami. Memang bedanya yang kenal sama kamu sama yang gak kenal apa bedanya? Nah, tidak ada bedanya, tetap manusia. Tapi yang menyuruhku menginginkan tempat itu, sehingga manusia yang menempati tempat saat ini harus pergi meninggalkan tempat itu. Setelah itu barulah kami akan pergi dari tempat itu. Sebelum itu tercapai, kami tidak akan pernah pergi selangkah pun dari tempat itu. Awal mulanya kenapa sih manusia itu dengan yang punyanya? Itu rahasia. Kan ada awal mulanya. Ya, sudah pasti tentu ada. Tapi itu tidak berhak kamu ketahui. Ya nggak apa-apa, nggak usah pedulikan dia. Dia kan bawahan kamu. Coba tadinya kenapa? Kok bisa manusia itu ingin menguasai tempat itu? Buat ini perjanjian denganku. Apa perjanjiannya? Jika aku memberitahukan alasannya, kamu jangan mengganggu kami Ya. dalam pekerjaan ini. Kamu jangan maksa dia. Ini ngeganggu terus soal. Kenapa? Perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian kayak apa? Aku beritahukan semuanya, tapi kamu jangan mengganggu pekerjaanku sampai selesai. Bagaimana? Sampai selesai. Akan kuceritakan semuanya yang terjadi. Tapi kamu tidak boleh mengusir kami sebelum pekerjaan itu selesai. Selesainya sampai kayak gimana? Sampai tempat itu ditinggalkan oleh pemiliknya saat ini. Dan tempat Kan itu udah ditinggalin itu udah lama. Nah, belum. udah lama Dia ditinggalkan. tidak melepaskan, hanya meninggalkan saja. Melepaskan kayak apa? Dikasihkan ke manusia yang Iya. kenal kamu itu. Ya, Oh kalau itu ya nggak bisa kalau gitu. dikasihkan tapi tetap itu akan dibeli, tapi tidak mau dibeli oleh manusia yang menyuruhku. Ya cerita aja kan nggak apa-apa. Iya. Terus bawahan kamu udah nggak ada di sini. Ayo. Tinggal cerita aja kenapa tadinya. Kan cuman kita berdua nggak ada yang tahu. Manusia itu sangat dekat dengan yang mempunyai tempat itu. Oh iya, sudah saya curigai. Pasti orang dekat, ternyata benar orang dekat. Berarti dia kerja di situ atau saudaranya atau gimana? Masih saudaranya. Tapi kerja di situ gitu. Bukan kerja, tapi mengikuti dari belakang. Sudah lama yang menyuruhku menginginkan tempat itu. Tapi pada akhirnya tempat itu dimiliki oleh manusia itu. Harusnya tempat itu diberikan kepada yang menyuruhku agar semua ini tidak terjadi. Usahanya, perusahaannya juga yang menghancurkan agar tempat itu hancur itu adalah kami. Yang kami inginkan setelah usahanya hancur, tempat itu lalu diberikan kepada yang menyuruhku. Tapi sampai saat ini dia tidak mau melepaskannya. Pada akhirnya kami sampai saat ini pun tidak pernah meninggalkan tempat itu karena pekerjaan kami belum selesai. Gitu. Jadi awal mulanya mengikuti, lalu tiba-tiba ingin memiliki. Ya, Ya menurut kamu itu yang punya sebetulnya siapa? punya manusia yang menempati tempat pusat ini. Nah iya, kenapa kamu ngedukung orang yang bukan yang punya? Aku tidak peduli itu. Yang pasti tempat itu harus menjadi milik tempat yang menyuruhku itu. Oh begitu. Jadi nggak peduli kamu. Karena yang menyuruhku ingin mendirikan usahanya di situ. Mendirikan sebuah pekerjaan yang baru.
mau bangun pekerjaan di situ. Ya, Ini kan mau bin ajaib ya. Mau bin ajaib. Memang nggak ada cara lain kamu tidak. untuk lepas dari perjanjian sama manusia itu? Tidak ada. Karena kami sudah berjanji sampai tempat itu dimiliki sepenuhnya oleh yang menyuruhku. Nah, saya bingung, kalian nggak dikasih imbalan. Keuntungan kalian tuh apa keuntungannya? Sedangkan nggak dikasih imbalan. Keuntungan kami banyak meskipun tidak diberikan imbalan. Apa coba? Saya mau tahu salah satu keuntungannya apa. Manusia banyak yang meminta bantuan kepada kami. Itu saja sudah menguntungkan bagi kami. Tidak perlu kujelaskan bagaimana caranya kami bisa untung dari manusia yang meminta bantuan kepada kami. Kau sendiri sudah tahu tentunya. Nah, saya belum tahu lah. Apa keuntungan kamu? Saya belum ngerti, belum tahu. Semakin banyak yang meminta bantuan kepada kami, maka semakin banyak juga teman kami nanti. Imbalan semuanya diberikan kepada tuanku. Aku tidak membutuhkan itu semua. Yang aku butuhkan teman sebanyak mungkin. Untuk apa kamu butuh teman tuh? Untuk apa sebetulnya? Kok kamu pengen punya teman untuk apa? Tidak untuk apa-apa. Rahasia kami. Kok tidak untuk apa-apa? Pasti kan ada gunanya, ada fungsinya. Nah, untuk apa sih? Ya, tentu saja memang ada, tapi tidak akan kuberitahukan kepadamu. Karena Kamu tidak menjadi ataupun tidak meminta kepada kami. Harusnya jika kamu ingin tahu, kamu harus minta bantuan dari kami terlebih dahulu, agar kamu tahu telah menjadi teman kami akan seperti apa jadinya. maksudnya jadi teman di mana? Di alam sini atau gimana? Nah, apa ya keuntungannya? Saya bingung, nggak dijawab misalnya. Semakin banyak teman bukannya repot. Nanti kalau teman yang lain minjem semua gimana? Ada 10 orang pinjam dong 100, 10 orang udah 1 juta. Liar nanti. Emang nggak ada yang pinjam dong 100 di sana? Apa? Untuk apa meminjam itu? Ya biasanya sama temen pinjam dong 100 gitu. Tidak. Kenapa nggak ada? Karena kami tujuannya lebih besar. Oh, bukan 100. Berapa berarti? Apapun permintaannya akan kami lakukan. Pinjem dong apapun. Berarti pinjem dong apapun. Waduh, bahaya itu. Berarti lebih banyak dari 100. Aduh, Semakin berarti banyak lebih hebat teman Jin Ketombe. aku sejatinya semakin dipuji oleh Tuhan kami. Jadi kalian punya junjungan sendiri, punya tuan. Ya, Siap tuh, namanya apa namanya? Ada namanya nggak? Sebutannya apa? Suka disebut apa tuan kalian? Boko. Boko. Boko Hyang. Boko Hyang apa ya? Itu tuan besar kalian Iya. yang ngasih ilmu ke kamu juga. Oh, jadi ilmu. Semakin banyak teman ataupun semakin banyak manusia yang kami bantu akan semakin bagus juga bagi kami. Karena Tuanku itu menginginkan sebanyak mungkin pengikut dari manusia. Aku tidak tahu sebagai apa manusia itu.
karena tuanku yang mengetahui itu. Tugasku hanya mencari sebanyak mungkin manusia yang meminta bantuan kepadaku. Oh, begono. Setelah itu aku akan diberikan apapun ilmu ataupun kerajaan oleh tuanku itu. Dari situlah aku mengambil keuntungan bukan dari manusia itu. Bukan imbalan dari manusia karena aku tidak membutuhkan itu. Aku butuhkan imbalan dari tuanku itu. Imbalan dari Tuhan katanya gitu. Jadi hanya butuh itu aja. Ya, Berarti makanya kamu sulit untuk berpindah ya? Karena harus melalui perjanjian tadi. iya, Berarti harus membawa banyak manusia masuk ke bangsa kalian, iya, iya. menjadi grup tim ya. Jika aku tidak berhasil melakukan pekerjaan ini, maka manusia itu tidak akan percaya lagi kepada kami. Dan nggak akan nyari manusia lain. Kamu tahu itu. Berarti dia nggak minta imbalan apa sesajen itu, enggak dia. Persembahan dia enggak. Kan kadang suka ada yang minta persembahan gitu ya, minta persembahan kambing lah apa, timbal manusia. Nah dia Aku enggak, tidak membutuhkan itu. dia hanya butuh teman manusia. Semakin banyak teman manusia dia semakin untung ya. Kenapa? Karena ya untuk dijerumuskan jadi bangsa mereka nanti. Maksudnya dijerumuskan untuk menjadi tim mereka nantinya. Nah ini tujuannya memang lebih besar. Mereka ingin punya komunitas dari bangsa manusia. Sama saja mereka punya tangan atau mereka punya ajaran, tetapi ajaran itu dilaksanakan di alam manusia. Kan banyak manusia yang mempunyai ilmu-ilmu setan, sehingga mereka menyakiti orang, menjalankan ilmu setan. Nah ini mereka tuh kesanar. Itulah teman kami semuanya. Nah itu teman kamu semua kan? Iya. Ya iya, kalian membuat jaringan di alam Berarti kami. itu aku sudah berhasil mengajari manusia ilmu-ilmu itu. Berapa menit kan? 45. Berarti kamu sudah berhasil untuk memperalat manusia supaya jadi pengikut kamu kan? Bukan memperalat, tapi mengajari. Iya mengajari menurut kamu, menurut saya memperalat. Nah itu terserah apa katamu. Pasti aku mengajari manusia. Akan mengajak semua teman-teman. Enggak, kalian kalau tinggal di situ itu di satu grup atau gimana? Ya. Aku tidak pernah mengganggu menduduki tempat itu dari bangsa kami. Pada akhirnya kami tidak ada permusuhan di situ. Kami hanya mengincar tempat itu, bukan merusak. Oh jadi di tempat itu memang sudah ada bangsa jin lain, Iya, tapi mereka nggak ganggu penghuni tidak. itu. Selagi aku tidak mengganggu mereka, mereka tidak akan. Terus kamu masuk ke sana, tapi bersahabat dengan mereka. Iya, karena aku memberikan tujuanku. Kasih tahu. Terus kamu tujuanku ngasih sebenarnya. ngasih imbalan apa ke mereka agar mereka nggak ganggu? Pada sejatinya mereka memang tidak pernah mengganggu manusia, hanya tempat tinggal di sana saja. Terus mereka nggak ngusir kalian kan, itu tempat mereka? Tidak, Penyebabnya apa nggak ngusir karena kalian? kami tidak melangkahi perjanjian dari mereka. Oh, Selagi kami tidak pernah mengganggu mereka. Kamu maka punya mereka- perjanjian? Ya, Perjanjian apa dengan dengan bangsa jin yang ada di situ? perbatasannya. Ada perbatasan? Oh, dibuat perbatasan. Iya. Itu wilayah dia, itu Iya. wilayah kamu. Kok mereka bisa ngasih? Kan sudah kukatakan, selagi aku tidak mengganggu mereka, mereka boleh-boleh saja. Dan akhirnya dikasih. Ya. Terus kalau manusia itu sudah pergi, pemiliknya, dan Aku juga akan pergi. oh berarti wilayah itu dikasih ke jin yang ada di situ Iya. lagi. Ya, karena itulah mereka mau. Terus kamu menepati janjinya nggak tuh nanti? Kalau sudah dikuasai bos kamu? Iya, Wah, yang bener. iya. Ntar lama-lama dicaplok lagi, minjem dicaplok, minta dicaplok.
Awalnya minta dikit tanah, lama-lama dikuasai. Tidak, Oh. karena tujuanku bukan itu. Jika aku berhasil dan manusia itu menduduki, pastilah manusia-manusia di sekitarnya banyak sekali permasalahan-permasalahan tertentu yang pada akhirnya dia akan mengasih tahu pada siapa harus meminta bantuan. Itu tujuan kami. Tujuannya itu. Ya, aku tidak pernah meninggalkan janji. Selagi itu tidak ditepati, maka aku tidak akan pernah meninggalkan pekerjaanku itu. Jadi semua orang yang ada di situ kamu takut-takutin. Ya, agar saya bangkrut. Waduh, bahaya. Setelah Semuanya bang- ditakut-takutin. Pastikan manusia yang mempunyai itu akan meninggalkan tempat itu dan akan menjualnya dengan cuma. Lalu nanti saat mau dijual, itu bos kamu yang beli gitu? Ya, Oh. karena disitulah tujuannya. Setelah itu tidak ada apa-apanya, pasti akan menjualnya secara cuma-cuma saja. Berarti kalau nggak dibeli tuan kamu nanti diganggu lagi? Iya, Oh, aduh. semakin panjang juga pekerjaanku. Jadi kalau nggak dikuasain tuannya, nggak dibeli tuannya, dia ganggu lagi katanya. Tapi setelah diberikan, pasti kami akan meninggalkan tempat itu. Makanya jika kamu inginkan kami pergi dari tempat itu, maka beritahu manusia mempunyai itu, berikan kepada tuanku. Pasti tidak akan diganggu lagi oleh kami. Itu saja. Jadi saya tetap ingin tempat itu mau dipakai kami dan kalian pergi baik-baik. Sama saja itu juga dipakai oleh bangsa manusia meskipun sama tuanku. Iya, benar juga sih. Tapi yang lebih berhak memiliki memang pemiliknya, tuanmu bukan pemiliknya. Tapi jika ingin lebih maju lagi harus diberikan kepada tuanku. Belum tentu. Ini kan udah maju dari awal. Cuman kamu yang menghambat. Kan kamu yang menghambat kemajuan perusahaan ini. Wah, perusahaan ini sudah besar, sudah Pergi impor saja banyak. mencari tempat yang lain. Itu berikan saja kepada tuanku. Oh, itu duit miliaran itu. Wah, Jika ingin ratusan selesai. miliar itu. Nah, Itu ngebangun itu ratusan miliar, bukan duit sedikit. Nggak bisa lah, saya kasihan sama dia lah. aku tidak peduli dengan dia. Yang aku pedulikan hanya pekerjaanku selesai dan tempat itu diterima oleh tuanku. Kalau gitu kamu saya tangkap dong, nggak ada cara lain. Tidak bisa. Tidak semudah itu. Bisa, silakan cari teman kamu kemana tadi. Dia pergi pulang. Ya cari aja ke rumahnya, ada nggak? Ke tempat kamu. Tadi aku suruh dia pergi. Awas. Kemana dia pergi? Rahasia. Kemana dia pergi? Rahasia saya. Kemana akan dia pergi? Kamu mau lihat dia? Hah? Ya, Nah, kalau mau lihat dia, nanti kamu ikut dia tapi tidak mau. Balikan. nah, Kembali. kamu mau ikut sama dia? Tidak mau. Balikan dia. Lepaskan dia. Jadi dia mau ngebebasin temannya. Oh, kamu mau ngebebasin teman kamu? Ya. Ya kalau kamu bisa, bebasin silahkan kalau kamu bisa. Sok ambil.
tarik dia. Ya, sekalian di penjara aja supaya jin ketombenya nggak ganggu tempat itu. Jadi mau nggak mau tetap aja. Tapi ini belum selesai ya Pak. Kenapa? Karena ini baru beberapa jin ketombe yang ditangkap. Mungkin di sana masih ada beberapa. Nanti kita proses. Karena nggak bisa langsung sekaligus diambil semua, nggak bisa, bertahap. Kenapa? Karena tenaga saya kurang ini ya, karena jaraknya jauh gitu. Kecuali kalau datang langsung ke lokasi kan beda lagi. Karena ini jarak jauh, jadi nggak bisa langsung sekaligus. Mungkin nanti malam saya ambil yang kedua kali ya. Nanti 2 jam kemudian saya kerjakan lagi, tapi mungkin di balik layar ya. Di balik layar. Nah, jadi mungkin 2 jam lagi baru dikerjakan, dituntaskan. Kalau langsung saat ini nggak bisa. Mungkin 2 jam baru semua dibereskan nanti. Karena ini jarak jauh juga. Jadi agak sulit, beda kalau datang langsung. Nah, tapi kalau datang langsung prakteknya ya nggak begini. Saya nggak pakai mediator kalau dipanggil datang langsung. Jadi langsung kepada inti pengobatan. Nah, jadi intinya terkadang bangsa jin ternyata seperti tadi ya. Seperti tadi kenapa? Dia nggak mau dikasih imbalan apapun. Dikasih apa? Sesajen, dikasih apa tuh lagi? Tumbal ya. Kadang-kadang kan bangsa jin tuh ada yang mau dikasih tumbal, pengennya dapat tumbal setiap tahun, setiap bulan. Nah, tapi yang ini enggak, beda. Yang ini beda banget. Dia nggak mau tumbal-tumbalan. Dia nggak mau apa namanya dikasih penukar ya atau imbalan. Dia tuh nggak mau. Dia maunya apa? Dia maunya teman. Jadi ini lebih besar, teman. Dia hanya mau teman. Nah, tapi teman itu nanti dia jerumuskan menjadi grup mereka, menjadi tim mereka supaya melaksanakan ajaran-ajaran mereka. Ini lebih bahaya loh, ini lebih ekstrim. Kenapa lebih ekstrim? Karena menjalankan ajaran mereka. Nah, jadi menjalankan ajaran mereka tuh kayak santet, sihir, teluh, menyakiti manusia, merugikan bangsa manusia. Nah, pokoknya yang negatif-negatif nanti mereka ajarkan, ilmunya dikasihkan supaya mereka menjalankan hal-hal seperti tadi. Makanya sampai kapanpun akan selalu ada kejahatan. Meskipun sekarang zaman modern katanya, tetapi zaman modern ini pasti masih banyak. Kenapa? Karena itu tadi jin ketombe kayak gitu masih banyak. Jadi bisa menyakiti orang. Orang-orang jadi sakit lah, apalah. Sakit diganggu lah, jadinya sakit. Nah, itu saja yang datang kemarin. Oh iya, kalau mau datang ke sini hari Senin sampai Kamis datangnya, dan pagi hari ya, jam 8 tuh harus sudah ada di sini. Dari Senin sampai Kamis. Usahakan jam 8 sudah ada di sini agar bisa ketemu langsung dan ditangani ya. Ini masih ada yang nggak tahu nih, diperhatikan kalau nonton video sampai selesai ya. Nah, jadi intinya begitu. Tetap waspada karena ternyata di luar sana masih ada orang yang mengamalkan aliran-aliran bangsa jin ketombe hitam. Nah, jin ketombe ini memang dia tidak butuh imbalan, tetapi dia butuh pengikut. Jadi dia butuh jamaah. Nah, apakah kita mau jadi jamaah mereka? Ya, buat apa? Kan ada Allah, ada yang maha memberi, ada yang maha mencipta. Kenapa sih harus belok-belok ikut mereka? Sedangkan mereka saja ngebantunya separuh-separuh, setengah-setengah, nggak full bantu kita. Karena kalau apa yang mereka inginkan sudah tercapai, ya mereka akan pergi dengan sendirinya. Mereka akan meninggalkan kita tentunya. Jadi buat apa kita ikut mereka? Nggak ada untungnya. Karena semua itu tipu daya mereka untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa ya? Keuntungannya kita bawa orang, berarti menjerumuskan orang dong. Kita menjerumuskan orang-orang yang nggak tahu. Setelah kita jerumuskan, nanti kita sendiri yang kena batunya gitu. Karena pasti ada hal yang nggak enak di ujungnya pasti gitu ya. Jadi dalam belajar ilmu hati-hati, belajar dengan baik ya. Jangan sampai belajar asal kita mau, asal keren. Jangan, belajarlah yang baik-baik supaya bisa manfaat untuk masyarakat banyak, bisa menjadi penolong untuk masyarakat banyak, bisa membantu masyarakat banyak. Itulah tujuan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.